Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari Al-Makkah Al-Mukarramah, saudaraku seiman, kota yang paling suci di muka bumi ini, kami menyapa Anda kembali untuk melanjutkan bedah buku kita seperti biasa di hari Kamis, sore hari waktu Indonesia Barat. Biasanya pukul 16.00, tapi kali ini kita akan mulai di 17.00 karena melihat waktu sholat duhur di Mekah kurang lebih ya sekitar pukul 13.00 selesai. Makanya sedikit kita ada telat sekitar 15 menit. Semoga saja teman-teman menunggu dalam majelis yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pahala. Dan semoga seluruh jemaah umroh dari seluruh pelosok muka bumi yang sudah melaksanakan ibadah umroh, termasuk kami jemaah Uhud dan seluruh jemaah-jemaah travel manapun dari Indonesia, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah umrohnya. Dan bahkan umrah-umrah yang sebelumnya dan umrah-umrah yang akan datang insyaAllah, yang Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan. Dan semoga Anda yang belum melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan satu waktu, khususnya jemaah Indonesia dan umumnya adalah kaum muslimin di seluruh muka bumi ini, dan tentu juga dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke lanjutan bedah buku kita, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu bab ke-46. Yaitu doa pada saat terjadi sesuatu yang tak diharapkan atau di luar kehendak. Kita mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, kalau belum terjadi kita dianjurkan untuk berikhtiar, tapi kalau sudah terjadi kita dianjurkan membaca ini karena Allah lebih tahu hikmah daripada terjadinya sesuatu itu. Makanya kita mengatakan ini adalah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Kita akan masuk pada siang hari waktu Mekah Al-Mukarramah dan sore hari menjelang malam di Indonesia, bab ke-40 dan bab ke-48 insyaAllah. Tentang bab 47, ucapan selamat bagi orang yang dikaruniai anak dan jawaban untuk yang mengucapkannya. Pertama sekali diangkat oleh penulis ya, Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah. Hadis Nabi SAW, Barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birrahu. Artinya, Barakallahu laka fil mawhubi laka, semoga Allah memberkahimu pada anak yang diberikan kepadamu. Wa syakartal wahib, lalu kamu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pemberi atas karunia anak itu. Wa balagha ashuddahu, semoga dia dapat mencapai umur dewasa. Wa ruziqta birrahu, dan semoga kamu dikaruniai baktinya. Jadi ini doa dianjurkan diucapkan kalau kita menemui orang yang baru dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan ya 4 potongan doa di sini. Barakallahu laka fil mawhubi laka, semoga Allah memberkahi atas bayi yang dilahirkan untukmu ini. Wa syakartal wahib, dan semoga engkau bersyukur kepada zat maha pemberi atas bayi ini. Wa balagha ashuddahu, dan semoga dia tumbuh besar, dewasa, maksudnya dalam kondisi sehat dan juga beriman. Wa ruziqta birrahu, dan semoga engkau dikaruniai baktinya. Lalu orang yang diberi ucapan selamat, yang memiliki anak sekarang, karena diucapkan doa ya, oleh saudaranya sama muslim, maka dia membalas dengan mengucapkan Barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khairan wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabak. Ya. Jadi balasannya ada 5 potong ya. Jadi tadi kita didoakan 4 potongan, kita membalasnya dengan 5 potongan. Yang pertama, Barakallahu laka, semoga Allah selalu memberkahimu ya, dalam kelapangan atau dalam kehidupanmu. Wa baraka alaika, dan juga memberkahimu dalam menghadapi kesusahan. Jadi semoga dalam keadaan senang kamu diberkahi, dalam keadaan susah kamu pun mendapatkan keberkahan ya, dalam menghadapi kesusahan. Kemudian potongan yang ketiga adalah wa jazakallahu khairan,
dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Yang keempat, wa razaqakallahu mithlah, dan semoga Allah mengaruniakanmu serupa juga. Artinya mendoakan juga agar mendapatkan keturunan. Wa ajzala thawabak, dan semoga Allah melimpahkan pahalamu atau memberimu balasan atas doa ini. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar beliau di halaman 349. Baik. Ini doa teman-teman sekalian, doa yang sangat mulia tentang masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap karunia anak. Dan memang kita perlu ketahui teman-teman sekalian, anak adalah karunia yang sangat besar. Anak adalah karunia yang sangat besar. Kita coba membedah lebih dalam masalah ini agar lebih jelas ya. Di tengah-tengah kehidupan manusia, ada orang yang sangat dimudahkan oleh Allah untuk memiliki keturunan. Masya Allah, selepas nifas, maka mungkin berinteraksi biologis, pas masa subur hamil lagi. Maka Anda temukan orang seperti ini anaknya melimpah. Sampai 10, sampai 15 anak. Ya. Bahkan kami tahu, mertua dari kakak kami di Surabaya, Masya Allah punya sekitar 18 anak. Ya. Dari ibu yang satu ini. Itu belum yang keguguran. Ya. Ada juga yang dilebihkan atau memiliki keturunan lebih daripada itu. Allah SWT mudahkan dia. Kemungkinan besar, ya, memang selain Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu, memang orang-orang ini tulus ingin memiliki keturunan. Oleh karena itu teman-teman sekarang, kalau Anda ingin diberikan keturunan yang banyak, dari awal Anda pada saat mau menikah, memang Anda sudah niatkan ingin memiliki keturunan yang banyak. Kapan Anda ragu saja untuk menerima amanah anak ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membatasi sesuai dengan yang Anda harapkan. Ada orang cuma berharap punya anak 2 saja misalnya. Maka Allah pun memberikan dia 2 anak. Sampai kadang-kadang melepas KB pun tetap belum bisa hamil. Dan itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Karena memang dari awal niat dia memang cukup dengan 2. Jadi ada golongan manusia yang pertama, Allah limpahkan keturunan yang sangat banyak. Dan ini karunia yang besar sekali. Karena setiap anak itu akan menjadi sumber pahala bagi dia. Sebagaimana kata Nabi SAW, semua yang kalian usahakan akan ada balasannya. Dan anak kalian adalah hasil usaha kalian. Anak adalah hasil usaha kalian. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik sang anak ya, akan Anda panen pahalanya sebagai orang tua. Walaupun Anda tidak mengajarkannya. Contoh misal ada kedua orang tua belum faham agama dan anaknya dengan lingkungan dan pergaulan akhirnya menjadi soleh atau menjadi soleh, sering ikut pengajian, minta sekolah di pesantren, ikut tahfidz Quran, akhirnya menjadi jadi hafidz Quran. Orang tuanya sebenarnya jauh dari semua itu, tapi tetap orang tuanya panen pahala. Apalagi kalau orang tuanya memang menjadi penyebab, dia yang biayai, dia yang motivasi, maka akan ada ekstra pahala tentunya. Ya, pahala karena ini anaknya, pahala juga karena dia menyuruh kepada kebaikan. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya, ya, tanpa mengurangi dari pahala orang yang mengikutinya itu. Misalnya, Anda mengatakan kepada anak Anda, sholatlah nak, misalnya. Kalau anak itu sholat, maka anak kalau sholat mendapatkan 10 pahala misalnya, Anda yang sudah mengajarkan dan menganjurkan juga dapat 10 pahala, seperti pahala anak Anda itu tanpa dikurangi dari sedikit pun dari pahala anak. Jadi bukan pahala anak yang 10 dibagi 2, enggak. Tapi nilai yang sama Allah berikan karena Anda memandu itu. Bayangkan kalau Anda punya 10 anak atau lebih, lalu kemudian Anda ya memerintahkan mereka pada kebaikan-kebaikan. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak perintahkan pun, maka semua kebaikan yang mereka kerjakan Anda akan panen pahalanya. Dan kalau Anda perintahkan, Anda akan mendapatkan ekstra pahala. Selain memang mereka adalah anak Anda, juga dari sisi lain, Anda akan ya, panen pahala kena menginstruksikan kebaikan. Ya. Golongan yang kedua dari manusia adalah orang yang memang membatasi keturunan itu. Sebagaimana tadi sudah kami berikan sedikit gambaran. Jadi memang dari awal sebelum nikah, enggak deh, saya cuma mau punya anak 1 aja. Saya cuma mau punya anak 2 saja misalnya. Dan suami istri seperti orang yang sepakat dengan itu. Akhirnya Allah berikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan tentu ini ada pembatasan pahala buat dirinya sendiri. Ya, sebagaimana sudah kami paparkan tadi. Jadi selama Allah mudahkan ya, dan Anda ikhlas menerimanya,
maka Allah SWT akan berikan kepada Anda. Bayangkan kalau semua anak yang sekian jumlahnya itu menjadi soleh dan soleh. Tidak cukup sampai di mereka, mereka pun akan mewariskan kepada anak-anak mereka yang merupakan cucu sampai cicit kita, dan kita akan terus panen pahala tersebut. Jadi ini amal soleh yang luar biasa. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, nanti akan kita jelaskan panjang lebar juga beberapa manfaat memiliki anak, ya, apalagi yang jumlahnya banyak ya. Itu kata Nabi SAW, 7 hal yang terus mengalir pahalanya sepeninggal seseorang. Yang pertama Nabi SAW sebutkan adalah waladun salih, anak yang saleh, anak yang baik. Maka mereka akan terus menjadi sumber pahala bagi orang tuanya. Saya sekarang duduk di sini teman-teman sekalian menyampaikan kepada Anda hadis Nabi SAW, sebuah hadis, 2 hadis, ya. Apa yang bisa diambil dari hikmah-hikmah pelajaran? Dan kedua orang tua saya di kuburan sana rahimahumullah panen pahalanya. Walaupun mereka tidak pernah menyuruh saya, nanti kalau kamu umroh satu waktu jangan lupa isi pengajian. Mereka tidak instruksikan itu. Tapi apa yang saya lakukan mereka akan panen pahalanya. Nah kalau Anda membatasi, maka Anda akan mendapatkan sesuai dengan jumlah yang Anda harapkan. Bahkan tidak jarang ada orang karena memang dia dasarnya niatnya tidak ingin punya anak, ya, atau dia ingin batasi, maka pada saat hamil keguguran. Bahkan yang unik, dia malah gembira dengan keguguran tersebut. Subhanallah. Ya. Padahal berapa banyak orang, kita pindah ke golongan yang ketiga, yang tidak dikaruniai anak atau belum dikaruniai anak. Mereka berusaha dengan 1001 jalan untuk bisa mendapatkan keturunan, tapi Allah belum berikan kepada mereka. Mereka berusaha sampai segala macam ikhtiar, semua jenis obat, ya, berbagai atau beberapa orang dokter didatangin, spesialis, sampai akhirnya mereka juga ikhtiar, bayi tabung pun masih belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ini terjadi kepada individu saja atau sedikit sekali, ya. Mayoritas manusia pasti akan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang dasarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yadzra'ukum fi. Allah memang mengembangbiakkan kalian. Dan Allah SWT mengatakan juga dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, patuhlah kepada Allah pencipta langit dan bumi ini sebenar-benar patuh, ya, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan dari keduanya. Jadi memang Allah memang memberikan keturunan yang banyak gitu dari manusia. Jadi lebih banyak yang hamil dan punya anak daripada orang yang mandul tidak punya anak. Jadi ini hanya sebagian kecil dan ini adalah ujian. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita temukan ya saudara-saudaranya punya anak, cuman dia sendiri yang tidak punya anak. Diuji oleh Allah SWT. Bagaimana dia harus menghadapi itu dengan kesabaran dan terus berikhtiar. Bagaimana sampai Allah SWT memberikan jalan keluar. Kalaupun tidak, maka dia menerima sambil mengatakan doa yang sudah kita pelajari di bab 46 kemarin. Qadarallahu wa ma sya'a fa'al. Allah takdirkan, Allah kerjakan apa yang dia inginkan. Allah lebih tahu kenapa belum dikaruniai anak. Baik, ini pembukaan kita teman-teman sekalian tentang masalah anak itu sendiri. Kita akan coba ya insya Allah kuatkan doa yang sudah kita baca tadi, ya, yang kita pelajari dengan manfaat memiliki anak itu sendiri. Ya, manfaat memiliki anak itu sendiri. Jadi memang memiliki anak itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama Anda niatkan memang Allah yang perintahkan. Ya. Karena Allah menciptakan kita untuk berkembang biak. Ya. Berkembang biak. Dan tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh manusia yang sudah Allah takdirkan lahir dari keturunan Adam alaihissalam lahir. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berhubungan biologis. Itu bagian daripada syariat. Ya. Contoh misalnya tentang masalah orang boleh ya, berhubungan intim di malam hari Ramadan. Siang Ramadan tidak boleh. Di potongan ayat surah Al-Baqarah 187 ada potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fal'ana ba'ashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang di malam hari Ramadan campuri mereka.
gauli istri-istri kalian. Dan ikuti apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Maksudnya gauli di tempat kemaluannya. Ya. Silakan menikmati itu. Ya, tidak ada masalah. Dan ini dibolehkan. Mengenai tafsiran daripada potongan ayat, ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian, para ulama menafsirkan dengan anak. Ya. Berarti dapat diartikan bahwa tujuan dari hubungan intim termasuk di malam hari bulan Ramadan adalah untuk meraih keturunan. Dan yang berpendapat demikian cukup banyak dari sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, Ibn Malik radhiyallahu anhu majma'in, dan ada di antara tabi'in seperti Shuraih Al-Qadi, ada Al-Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibn Jubair, Atha, Ar-Rabi, ya, Ibn Anas, ya, As-Suddi, ya. Kemudian Zaid bin Aslam, Al-Hakam bin Utbah, Maqatil bin Hayyan, Al-Hasan Basri, Ad-Dahhak, Qatada, dan lain-lainnya. Mereka semua menafsirkan yang sama. Artinya, makna daripada ya, gaulilah atau datangilah mereka, campurilah mereka dan ikuti apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ya. Maksudnya di sini apa yang telah Allah tetapkan untukmu adalah kamu mencari keturunan. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya dalam sebuah riwayat tentang seorang lagi menanyakan tentang sesuatu. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad mengatakan, apakah kami akan mendapatkan pahala di saat kami ya menggauli istri kami sementara kami lagi tidak ada syahwat, lagi tidak ingin. Ya, mungkin ada waktu-waktu di mana seorang laki-laki tidak memiliki keinginan, tapi karena istrinya membutuhkan itu, dia bergaul dengan istrinya. Apakah ada pahalanya? Kata Imam Ahmad, iya. Dia bisa niatkan untuk memberikan hak istrinya, ya, atau dia berharap agar diberikan keturunan. Ya, jadi memang kalau ada orang yang bergaul biologis, target dia bagaimana punya keturunan. Ya. Dan keturunan ini nanti diniatkan agar menjadi amal saleh, amal jariah buat dia. Sebagaimana kita jelaskan dalil-dalilnya. Dan Anda perlu ketahui bahwasanya Nabi SAW juga memotivasi kita. Nabi SAW memotivasi kita dalam hal itu. Seperti misalnya, pada saat ada seorang yang bernama Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu ya, menyampaikan, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamal wa innaha la talidu afa atazawwajuha. Sesungguhnya aku mendapatkan calon pasangan ya, yang memiliki kecantikan, memiliki garis keturunan, keluarga baik-baik, dan cantik. Hanya saja infonya dia mandul. Apa boleh aku menikahinya? Jadi sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi SAW. Qala la. Kata Nabi SAW, jangan. Padahal jelas wanita terhormat, cantik lagi. Kata Nabi SAW, jangan. Karena orang ini minta izin, tanya pendapatnya Nabi. Thumma atahu thaniyata, fanahahu, thumma atahu thalithata. Ya. Kemudian dia datang kedua kali tanya lagi, ya Rasulullah. Dia masih berharap Nabi bilang nikahi saja. Nabi tetap mengatakan sama. Lalu yang ketiga kali dia datang lagi. Dia minta izin lagi. Maka yang ketiga kali kata Nabi SAW, tazawwajul wadudal waluda, fa inni mukathirum bikumul umam. Kata Nabi SAW, nikahilah ya, wanita yang pengasih dan banyak keturunannya, subur. Ya. Karena aku sangat berbangga ya, dengan banyaknya pengikutku nanti. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 2050, An-Nasai 3229. Ya, dan hadis ini dikategorikan hasan oleh para ulama. Ya. Jadi kita disuruh cari wanita yang wadud, penyayang, suaranya lembut, tangannya lembut, ya, semuanya lembut. Kita merasa memang sedang berhadapan dengan seorang wanita. Dari hadis ini kita dianjurkan untuk tidak menikah dengan wanita yang kasar, suaranya keras, tatapan matanya tajam, tangannya kasar. Ya. Ada banyak seperti itu. Kita seperti sedang menghadapi seorang laki-laki di rumah. Akhirnya hampir setiap saat berantem. Nah, yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuatan fisik, suara yang lantang, adalah kelembutan. Ini yang Nabi SAW maksudkan. Jadi supaya kita masuk ke rumah suasananya berbeda. Dan bagi setiap wanita muslim yang sudah jadi istri mengikuti acara kita ini, punya sifat-sifat yang seperti ini, agak kasar, suaranya keras, ubah semua itu. Karena memang Nabi SAW
menyuruh kita menikah dengan wanita yang begini. Artinya wanita yang kalau tidak punya sifat ini, dia ubah. Anda masih bisa menjadi wanita yang lembut, sopan, santun, ramah. Dan itu akan sangat melunakkan hati suami Anda. Kemudian walud. Walud artinya memiliki banyak keturunan. Berarti ada perintah. Bukan cuma sekedar subur. Memang dia mau punya anak banyak. Jadi kalau ada di antara Anda laki-laki yang mengikuti acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, istri Anda selalu siap untuk hamil. Bahkan dia bilang, tidak apa-apa hamil lagi. Jangan Anda batasi. Anda telah dikaruniahi wanita yang telah diberikan isyarat oleh Nabi SAW. Ini luar biasa. Bersyukurlah. Gitu kan. Tentu di sini Anda boleh membatasi keturunan. Kayak misalnya ada masa hamil, 9 bulan. Ada masa menyusui si bayi. Yang paling sempurna adalah 2 tahun. Berarti bisa Anda berikan jarak setiap bayi 3 tahun misalnya. Ya, per 3 tahun. Maka boleh Anda berikan jarak. Tapi jangan Anda membatasi dalam kata tidak mau lagi keturunan kecuali sekian. Maka Anda masuk dalam kategori golongan kedua tadi saya bilang. Allah nanti akan berikan sesuai dengan permintaan Anda saja. Kemudian teman-teman sekalian, hal yang kedua, selain itu perintah Allah Subhanahu wa taala, anak-anak itu akan menjadi amal yang sangat besar buat kita sebagaimana tadi sudah kami singgung. Di antara hadisnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1631. Kata Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal, manusia meninggal, maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Artinya ini sumber yang pasti akan dia dapatkan pahala. Mungkin masih ada sumber-sumber yang lain ya, tapi yang 3 ini udah pasti. Kemudian beliau mengatakan min shadaqatin jariyatin. Dari sedekah yang berjalan. Min shadaqati jariyah. Dari sedekah yang terus mengalir. Seperti Anda bersedekah tapi terus bermanfaat gitu ya. Wakaf tanah, bangun masjid, rumah anak yatim, jembatan, jalan. Fasilitas umum lah. Ya. Atau yang bermanfaat bagi umat Islam, sekolah, ya, pesantren, dan seterusnya. Nah ini sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ya, wa ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang terus diambil manfaatnya. Puncaknya adalah ilmu agama. Dan masuk dalamnya juga ilmu-ilmu lain yang duniawi tapi bermanfaat dan tidak diharamkan dalam agama. Ilmu matematika, ilmu fisika, ya, ilmu biologi dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita, wa waladin salihin yad'ulah. Dan anak saleh yang terus mendoakan dia. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah dikarunia anak, ajarkan anak Anda. Yang paling pertama dan paling besar manfaatnya kalau Anda bisa mengajarkan kepada mereka, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tanamkan terus kepada anak-anak kita ini. Ya Allah, maafkan aku dan maafkan kedua orang tuaku. Dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku di masa kecil. Kalau ini Anda sudah bisa ajarkan, Anda sudah mengajarkan kepada dia, ya salah satu doa yang dianjurkan Allah dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi SAW, maka ada pahala sendiri. Plus Anda akan dapat manfaat karena dia akan terus mendoakan diri dia dan orang tuanya agar diampuni dan dikasihani. Kemudian manfaat juga buat si anak, kata para ulama hadis, di sini ada keberkahan yang akan didapatkan anak, karena bahkan Allah akan mengampuni dia justru karena dia dibatkan orang tuanya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, maafkan aku dan kedua orang tuaku. Bisa saja karena dia memohon ampun untuk orang tuanya, justru Allah maafkan kesalahannya. Kemudian, bagi orang yang dikaruniai anak, dan ternyata meninggal sebelum balik, ini juga punya keutamaan tersendiri. Jadi kalau ada yang mengikuti acara ini, pernah, sudah lewat dari 4 bulan ya, dari masa hamil, sudah ada ruhnya, kemudian keguguran. 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, pas melahirkan, meninggal. Ya. Atau sudah lahir beberapa bulan, beberapa tahun. Selama belum balik, dia meninggal, dia akan menjadi aset penyelamat Anda di akhirat nanti. Dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ma min nasi muslimin yamutu lahu thalathatu minal walad. Tidak ada seorang muslim pun yang anaknya meninggal 3 orang. Lam yablugul hintha. Belum sampai umur balik. Illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi wa iyahum. Bifadli rahmatihi iyahum. Kecuali Allah akan masukkan ya, orang tua ini, kedua orang tuanya, yang 3 anaknya meninggal semua,
ke dalam surga karena keutamaan rahmat Allah kepada anak-anak kecil itu. Nah, di sini riwayat Bukhari nomor 1381. Ya. Juga dalam hadis yang lain dari hadis Utbah bin Abdin As-Sulami radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatu minal waladi lam yablughul hintha illa talaqahu min abwabil jannati tsamaniyati min ayyiha sya'a dakhal." Tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum balik, melainkan dia akan masuk dalam pintu surga yang mana saja yang dia mau. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1604. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau diperhatikan ya, dari hadis tadi, berarti ada yang meninggal ya, lebih dari 3 orang anak. Mungkin ada yang bertanya, ya, mengatakan misalnya, saya cuma punya 2 anak yang meninggal. Itu pernah ditanyakan. Waktu Nabi SAW sampaikan hadis ini di hadapan para ibu-ibu dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihinna. Kalau laki-laki kita bilang Ridwanullahi alaihim ya. Karena orang rame-rame laki-laki ini kan perempuan-perempuan. Nabi SAW bagi di hadapan para sahabat Nabi, maka kita mengatakan Ridwanullahi alaihinna. Maka ada seorang wanita mengatakan waktu dengar ada 3 anak meninggal, kata dia, kalau 2 ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, 2 juga. Maka perawi hadis mengatakan, andai saja ada yang bertanya mengatakan kalau 1, maka 1 juga. Maka 1 juga. Ada beberapa riwayat lain juga yang disebutkan oleh para ulama yang pernah kami dapatkan ya, bahwasanya akan terdengar nanti suara gemuruh ya di hari kiamat di depan surga, dan Allah lebih tahu suara apa itu. Dan Allah bertanya kepada para malaikat, suara apa itu? Mereka mengatakan itu anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta ya Allah agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah orang tua mereka bersama mereka. Tentu di sini ada konsekuensinya ya. Kalau orang tua tersebut dalam keadaan muslim ya, dan juga tidak ada amalan-amalan yang membatalkan keislamannya. Secara umum kalau pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka insya Allah mudah-mudahan bisa terselamatkan, dan ini karunia sendiri yang orang memiliki anak yang meninggal. Juga ada sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama yang luar biasa. Kata Nabi SAW, manusia ada yang meninggal sudah tua, ada yang meninggal juga masih kecil, ya, masih bayi, masih kecil. Dan ada manusia di antaranya juga banyak. Namun ketahuilah tidak ada manusia yang meninggal sudah tua sekali atau masih kecil, ya, kecuali akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dengan umur 33 tahun. Jadi Anda kalau punya kakek nenek meninggal umur 100 tahun, mereka akan dibangkitkan di umur 33 tahun. Anak Anda meninggal 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Maksudnya setelah melahirkan ya. Karena kalau di bawah 4 bulan belum ada ruhnya, tidak masuk dalam hadis ini. Kalau sudah ditiupkan ruh di sini baru masuk ya. Maka yang meninggal bayi, meninggal anak-anak sebelum balik akan dibangkitkan juga umur 33 tahun. Jadi tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Tapi mereka tetap akan ada dalam kehidupan kita. Dan berbuat baik dengan anak-anak ya, itu besar sekali keutamaannya. Besar sekali keutamaannya. Ada riwayat yang unik ya, yang Masya Allah Tabarakallah, ini riwayat yang luar biasa. Kalau setiap ibu seperti ini, ayah juga begitu ya, mendahulukan anaknya pada permintaan-permintaan mereka, memanjakan mereka, maka Anda akan seperti ini. Bahwasanya ada ya, riwayat disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Telah datang kepadaku seorang wanita yang membawa 2 orang anak perempuannya bersamanya. Ya. Fasa'alatni falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Fa'ataituha iyyaha. Maka perempuan itu pun meminta sesuatu, minta bantuan. Tapi aku tidak punya kecuali 1 butir kurma saja. 1 butir kurma saja. Maka aku pun memberikan kepada ibu tersebut 1 butir. Artinya ibu ini dalam kondisi lapar. Tidak mungkin dia nggak lapar kalau dia tidak minta. Tidak mungkin dia kalau dia tidak lapar, nggak mungkin dia minta gitu ya. Tapi ini dia minta. Maka diberikanlah 1 butir itu. Bayangkan dalam kondisi lapar. Ya. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadatha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha syai'. Maka dia pun mengambil kurma tersebut, dibagi 2, diberikan setengah kepada masing-masing anaknya. Dan dia pun tidak makan sedikit. Tidak makan, dan ibu ini pun tidak makan sedikit pun. Ya. Walam ta'kul minha syai'an.
Thumma qamat fakharajat wabnataha. Ya. Kemudian berdirilah dia pamit lalu bersama dengan kedua anak perempuannya. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu hadithaha. Maka masuklah Nabi SAW menemuiku, lalu aku menyampaikan tentang kejadian ibu tadi itu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa atau barang siapa, kata Nabi SAW, ya, diberi cobaan sesuatu karena anak-anak perempuan seperti itu dalam kondisi lapar. Mereka butuh susu, mereka butuh diperhatikan, mereka lagi sakit, butuh dirawat. Dan dia sibuk dengan itu. Lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5995 dan Muslim nomor 2629. Anda bisa bayangkan dan ambil hikmah daripada penyampaian hadis ini, teman-teman sekalian. Berapa banyak ibu-ibu di rumah, karena yang sudah dimasakkan oleh PRT-nya di rumah makanan kesukaannya, atau dia beli makanan kesukaannya atau minuman kesukaannya, kemudian anaknya sebagai anak dia merasa bagian daripada ibunya memakan makanan tersebut atau minum minuman kesukaannya. Berapa banyak antara mereka yang marah, ngamuk-ngamuk hanya karena makanan dan minuman kesukaannya dikonsumsi oleh anaknya. Subhanallah. Bahkan tidak jarang antara mereka ada yang memukul anaknya. Padahal kalau dia fahami hadis ini, justru mendahulukan anak menyebabkan selamat dari api neraka. Itu luar biasa. Dan perut anak-anak tidak sebesar perut kita. Artinya, kalau mereka sudah makan sedikit, itu cukup. Kita juga bisa memakan sesudah mereka. Nah, ini bentuk gambaran bagaimana Islam menyuruh kita berkasih sayang ya kepada para anak-anak, dan ada keutamaannya. Cuma dengan berbuat itu saja sudah cukup membawa kita selamat dari api neraka. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, radhiyallahu anha, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayi laha. Telah datang kepadaku seorang ibu yang miskin dan membawa dua anak perempuannya. Fa'ataituha thalatha tamarat. Lalu aku memberikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Maka ibunya memberikan masing-masing anaknya satu-satu dan dia pun pegang satu. Wa rafa'at ila fiha tamratun atau tamratan ya lita'kulaha fastat'amatha ya ibnataha fastat'amatha ibnataha. Jadi pada saat dia sudah kasih anaknya, rupanya anaknya makan makanan kurma itu dan sudah habis. Ibunya pas mau masukkan ke mulutnya, maka tiba-tiba kedua anaknya minta kurma yang mau dimasukkan ke dalam mulut itu. Dalam kondisi ibu ini miskin dan butuh makan itu. Fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka ibu itu pun tidak jadi makan, kemudian membagi 2 kurma yang dia miliki dan diberikan kepada anaknya masing-masing setengah-setengah. Fa'ajabani sya'naha, maka aku pun kagum melihat keputusan ibu itu. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sebutkan apa yang dilakukan ibu itu kepada anaknya ya. Kepada Nabi SAW, aku sebutkan yang terjadi tadi kisahnya. Faqala, inna allaha qad awjaba laha bihal jannata, au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, perbuatan ibu tadi itu, membagi 2 kurma yang dia sebenarnya lapar. Tapi karena anaknya masih butuh, dia dahulukan kedua anaknya, sudah cukup membuatnya masuk ke dalam surga, atau membebaskan dari api neraka. Hanya mengalah dari makanan saja kepada anak, sudah luar biasa memiliki manfaat ya. Memiliki manfaat ya. Dan ini luar biasa. Banyak orang subhanallah mirip seperti ya orang-orang jahiliyah Mekah dulu ya. Sebelum Islam, mereka sangat membenci kalau mereka punya anak perempuan. Yang mereka anggap anak perempuan tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, tidak akan jadi kesatria, tidak akan jadi tokoh masyarakat gitu kan. Paling fungsinya sebagai ibu di rumah tangga, padahal memang fungsi utama dan paling mulia seorang wanita adalah menjadi status istri kemudian menjadi ibu. Ini yang paling tinggi prestasinya. Ya. Sehebat apapun prestasi dunianya, ya, secantik apapun, ya, sepintar apapun, pada saat dia ya ditanya oleh orang-orang sekitarnya apa sudah menikah, dikatakan belum, maka jatuh di mata masyarakat. Tapi walaupun tidak punya titel akademik, walaupun dia orang biasa secara fisik,
Tapi subhanallah begitu ditanya sudah menikah, dia katakan iya. Atau ada pasangannya, atau dia gendong anaknya, maka akan dimuliakan oleh orang-orang. Itu fitrah alami orang mengetahui masalah itu. Dan orang-orang Mekah dulu mereka justru kalau dapat anak perempuan mereka marah. Wajah mereka berubah. Allah gambarkan dalam surah An-Nahl ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, hitamlah atau memerahlah atau wajah mukanya, dan dia sangat marah. Gitu. Dan dia sangat marah. Ya. Padahal sebenarnya Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang mulia ya, man 'ala jariyataini hatta tabluga ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Artinya siapa yang mendidik dua anak perempuan hingga dewasa, terus sampai balik bahkan sampai menikah, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia. Lalu Nabi SAW mendekatkan jari jemarinya. Artinya akan bersama denganku nanti di surga. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berapa banyak orang yang tidak faham masalah-masalah seperti ini. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sangat wajar ya muncul doa ini. Kita kembali ke doa kita dulu ya. Jadi bagaimana pada saat orang lahir, karena memang punya anak dalam Islam punya keutamaan yang sangat besar, maka kita mengatakan barakallahu laka. Semoga Allah berkahi kau di kelahiran ini. Makna berkahi, anak ini menjadi pencukup bagimu, membuatmu bahagia, mudah kau mendidiknya, tidak banyak masalahnya, ya. Itu maknanya berkah. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah berkahi kau di bayi yang baru lahir ini. Wa syakartal wahib, dan semoga kau selalu bersyukur dengan keberadaannya. Jadi selalu alhamdulillah anak ini ada, alhamdulillah anak ini diberikan kita. Mau laki-laki mau perempuan sama saja. Allah lebih tahu kenapa Anda diberikan laki-laki atau perempuan. Terima, syukuri. Bahkan kita sudah sebutkan tadi, anak perempuan pun punya keutamaan tersendiri. Kemudian, wabalagha asyuddah, didoakan semoga sampai dewasa. Lihat dia berprestasi. Kebahagiaan bagi seorang ayah dan ibu pada saat mereka melihat anaknya berprestasi. Berhasil menjadi tokoh masyarakat misalnya. Dan ini kita doakan, dari baru lahir sudah didoakan. Waruzik tabirrah. Dan semoga engkau dikaruniai baktinya. Jadi ini doa yang luar biasa. Dari masih bayi sudah kita minta seperti ini. Kemudian orang yang menerima juga doa tersebut yang dikaruniai anak, maka dia harus membalas. Dan ini memang perintah Nabi SAW. Kita disuruh membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang serupa atau bahkan lebih. Memang begitu Islam ajarkan. Usahakan jangan balasannya lebih sedikit, tapi minimal sama atau lebih. Makanya di sini kita didoakan yang punya anak, ya, didoakan oleh orang lain 4 permintaan. Mendapatkan keberkahan, bersyukur kepada Allah, anak itu tumbuh dewasa dan dikaruniai baktinya. Tapi kita yang didoakan balas kebaikan itu dengan 5 doa, 5 potongan doa. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, ya. Sama juga, kau doain aku berkah, kamu juga berkah kehidupanmu, tercukupi semua kebutuhanmu. Wa baraka alaika, dan semoga juga Allah berikan kemudahan kau kalau menghadapi masalah-masalah. Ya. Yang ketiga, wa jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Ini sekaligus saya titik beratkan, perlu ada khairan. Karena banyak di antara ikhwan dan akhwat kita yang sudah ikut pengajian, mereka selalu bilang jazakallah, jazakallah. Kok jazakallah? Artinya semoga Allah balas. Apa yang dibalas apa? Tambah dengan khairan. Ini penting. Khairan adalah doanya. Dan semoga Allah balas Anda dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis yang lain, siapa yang bisa membalas saudaranya, balas setimpal dengan apa yang diberikan atau lebih. Kalau dia tidak mampu, dia mengatakan jazakallahu khairan. Karena itu sudah mencukupi baginya. Yang keempat, wa razaqakallahu mithlah. Dan semoga Allah karuniai kamu yang serupa juga. Maksudnya anak yang ya berbakti, anak yang tumbuh besar, yang menyenangkan orang tuanya, anak yang penuh dengan keberkahan, tidak mudah untuk dididik. Ya. Maksudnya tidak sulit untuk dididik, mudah untuk dididik jadinya. Jadi apapun disampaikan instruksi orang tuanya langsung dijalankan gitu kan. Wa ajzala thawabak, dan semoga Allah balas kamu dengan pahala karena niatmu yang baik ini. Jadi ini teman-teman sekalian bab ke-47. Bab ke-48 masih masalah anak dan kita tutup dengan ini, yaitu doa memohon perlindungan untuk anak-anak. Dan ini penting. Ya. Jadi setelah ada dikaruniai anak-anak, maka doakan mereka agar Allah selalu melindungi mereka. Hindari semua kata-kata yang bisa membawa Anda
untuk ya mendoakan keburukan. Misal anak Anda aktif, Anda mengatakan nakal sekali. Ini bisa jadi doa. Bisa jadi doa. Ya. Ayah dan ibu atau ayah ibu menyesal punya anak seperti kamu. Semoga kau celaka, dihukum, apalah segala macam. Gak boleh. Anaknya gemuk, Allah SWT berikan dia kesehatan. Gendut, dipanggil dengan hinaan. Kenapa? Anaknya kurus, krempeng. Kenapa harus dibahasakan ini? Kenapa tidak kita sebagai orang tua justru memperbaiki keadaan? Kalau dia terlalu gemuk, ya kita coba bantu dia untuk turunkan. Dan kita jelaskan efek daripada kegemukan tersebut. Kalau dia kurus, kita bantu dia untuk supaya dia naikkan badannya. Dan dia jadi manusia yang ideal. Dia amal jariah Anda depan mata. Gak usah repot-repot cari di luar. Di rumah Anda, di anak-anak Anda ada amal jariah yang luar biasa. Fokus pada mereka. Jangan hanya selalu membiarkan anak-anak dengan PRT Anda. Baby sister Anda. Anda sendiri sibuk dengan program di luar. Lalu Anda berharap mereka bisa menjadi hafidh Quran. Kecuali Anda datangkan seorang hafidh Quran yang jadi baby sisternya. Ustazah jadi baby. Ini tidak mungkin terjadi. Jarang sekali. Mungkin bisa dikatakan tidak ada. Umumnya orang-orang memang pendidikannya atau keterampilannya arahnya ke sana hanya itu saja. Merawat, menggantikan popok, ganti baju. Ya. Kalau dia orang baik, minimal diajarkan kebaikan apa yang dia tahu. Misalnya tutur kata yang santun atau dia sholat misalnya. Sebatas itu. Ya. Tapi kalau enggak, maka tentu pendidikannya akan beda. Maka Anda sebagai orang tua jangan biarkan anak-anak Anda ini 100% diurus orang. Walaupun boleh. Nabi SAW punya pembantu rumah tangga di rumahnya. Tapi bukan membiarkan 100% anak-anak pada mereka. Baik. Di antara hal yang sangat dianjurkan adalah Rasulullah SAW beristi'adzah atau memohon perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Dua cucu Nabi SAW ya, yang mulia. Yang merupakan pemimpin anak-anak muda di surga radhiyallahu anhuma. Beliau mengucapkan ya, u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainin lamah. Aku memohon perlindungan bagi kalian berdua. Karena Hasan dan Husain radhiyallahu anhu lagi ada di depan Nabi SAW. Maka keduanya. Maka menggunakan lafaz u'idzukuma. Makanya kumanya digaris bawahi. Maksudnya ini dua orang. Kalau satu orang laki-laki u'idzuka. Ka saja nggak pakai manya. Kalau satu perempuan u'idzuki. Ditulis ini teman-teman sekalian ya. Supaya bisa paham. Kalau anak Anda dua sekaligus depan mata Anda mengatakan seperti doa ini. U'idzukuma. Makanya kumanya digaris bawahi. Kalau satu anak laki-laki saja. Ma-nya dihapus. U'idzuka. Ka ya. Pakai fathah. Kemudian kalau anak perempuan pakai kasrah. U'idzuki. Ma-nya juga tidak ada. Ya. Kalau anak-anak laki-laki kita banyak. Atau gabungan laki-laki sama perempuan. U'idzukum. Kum. Mimnya pakai sukun. Kalau anak perempuan semuanya. U'idzukunna. U'idzukunna. Ya. Jadi kita usahakan sering membaca ini. Di saat anak-anak mau tidur. Kita bacakan pada mereka. Di saat mau keluar rumah. Ini tidak kalah penting ya. Karena biasanya orang banyak yang hasad, yang iri. Maka kita minta kepada Allah perlindungan. Atau mungkin syaitan berusaha untuk mencelakakan. Itu bisa terjadi. Makanya di sini kita membaca. Aku memohon perlindungan bagi kalian berdua. Nabi SAW mendoakan Hasan dan Husain. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan. Dan binatang yang berbisa. Ya. Dan dari setiap pandangan mata yang dengki. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Jilid 4. Halaman 119 dari hadits Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhuma. Jadi ini teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah SWT agar dijauhkan dari 3 hal anak-anak kita. Minta diselamatkan dari syaitan, karena syaitan musuh manusia, dia akan sesatkan manusia dan mencelakakannya. Kemudian yang kedua, semua binatang berbisa. Hamma. Ya. Jadi supaya anak kita dijaga, tidak disengat, tidak disakiti. Dan yang ketiga, wa min kulli ainin lama. Dan dari semua mata yang dengki. Ya, kalau syaitan sudah kita tahu, semuanya pasti akan mengarah kepada pelanggaran agama. Binatang buas umumnya menyakitkan fisik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang kita titik beratkan, mata yang dengki. Di dalam Islam memang ada penyakit ain namanya. Penyakit ain. Ya. Penyakit ain ini penyakit yang disebabkan karena iri dengki dalam hati yang naik ke mata seseorang sehingga panas. Dia pun bisa merusak atau menyakiti orang di depannya. Seperti misalnya kita punya anak kecil lucu nih. Terus dia yang lihat itu dengki. Dia mengatakan, oh bayimu lucu sekali ya gitu. Loh kok bisa kamu dikasih ini?
rumah kah, harta kah, pasangan hidup kah. Makanya teman-teman sekalian jaga, jangan ekspos kemesraan depan orang-orang. Di medsos juga seperti itu, ya, dengan foto, dengan cuplikan, karena orang bisa hasad. Dan kata Nabi SAW apa? Hati-hati dengan ain, karena dia benar ada. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain, karena mayoritas umatku wafat justru sebabnya karena ain. Dalam riwayat lain juga, kata Nabi SAW, ya, hati-hati dengan ain, karena dia bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan, dan membuat unta masuk ke kuali. Oleh karena itu, kita sering membaca ini. Kita sering membaca ini agar menyelamatkan anak-anak kita dari hasad orang-orang. Baik pada saat kita mau keluar, ataupun pada saat mau tidur. Atau mungkin ada tamu yang mau datang. Kita selalu baca. Paling baik setiap saat kita selalu doakan anak kita dengan doa ini tentunya. Dan insya Allah pertemuan akan datang nanti kita akan singgung juga tentang masalah penyakit-penyakit yang di bab 49 ke depannya, doa untuk orang yang sakit saat menjenguknya. Dan kita akan bahas insya Allah tentang masalah penyakit, termasuk dalamnya insya Allah masalah ain pada pertemuan akan datang nanti.